Wabarakatuh, salam Om Namo Buddhaya dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Selamat pagi, nggih. Senang sekali hari ini berkesempatan Bapak Ibu semua, nggih. Mudah-mudahan nanti lain kali lebih sering bisa kita sharing seperti ini, nggih. Jadi perkenalkan, saya Dr. Putri Aryani, psikiater. Jadi di KSM Rumah Sakit ini, KSM Psikiatri, tapi Tiang juga adalah tim klinis perawatan paliatif dan tim perawatan kanker terpadu. Jadi tidak dipungkiri nggih, namanya sakit, jangankan sakit kanker yang mungkin kronis, bolak-balik ke rumah sakit itu juga bikin beban pikiran gitu nggih. Pasti ada yang mungkin gangguan tidur, cemas, sedih, sampai kadang-kadang ada yang kesal gitu ya, bolak-balik antri. Syukurnya sekarang ruangan kita sudah lebih nyaman nggih Bapak Ibu nggih. Jadi hari ini kita mengadakan sharing ini terkait dengan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia. Karena kita menganggap kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Kemudian kita juga memperingati Hari Paliatif Sedunia. Ada yang sudah paham dengan apa itu perawatan paliatif? Belum ya, nanti kita jelaskan nggih. Ini terkait dengan perawatan kanker juga gitu ya. Kemudian bulan ini, bulan Oktober juga adalah bulan bagaimana meningkatkan awareness untuk kanker payudara. Jadi bulan ini banyak event yang terkait dengan kesehatan kita, baik fisik maupun mental gitu nggih. Nah tadi sesuai judul Tiang adalah bagaimana living with cancer. Bagaimana berdampingan dengan kanker. Walaupun sakit kanker bukan berarti bahwa ini adalah akhir dari segalanya. Banyak sakit-sakit yang lain juga gitu ya. Terus kemudian bagaimana melakukan penyesuaian agar apa yang dulu sebelumnya kita lakukan, walaupun sekarang dengan kanker kita menemukan new normal gitu ya. Melakukan penyesuaian supaya juga bisa berkegiatan seperti sebelumnya. Jadi kita tahu bahwa terdiagnosis kanker itu membuat keguncangan secara psikologis. Mungkin Ibu Bapak bisa didiagnosis dengan kanker, tapi yang dirasakan Pak. Saat dibilang, oh Bapak sakit kanker, apa yang dipikirkan? Oh bukan. Paru nge. Ya, Bapak mau sharing mungkin saat pertama kali diberitahu sakitnya, napi yang dipikirkan. Iya. Ya? Ginjal nge, sakit ginjal ya, napi yang dirasakan waktu itu dikasih tahu, oh Pak nih harus berobat teratur gitu ya. Apa yang dirasakan saat dikasih tahu, Pak ini sakitnya harus berobat teratur, continue gitu. Berobat teratur nggih. Selama ini bisa tetap beraktivitas seperti biasa? Iya, bisa nggih. Nggih, benar nggih. Jadi harapan kami juga seperti itu. Walaupun sakit, kita tahu bahwa sekarang pengobatan sudah sangat maju. Nggih. Kita di Rumah Sakit Prof Ngurah ini ahlinya gitu kumpul di sini ya. Pengobatan sangat maju. Jadi dengan pengobatan teratur beraktivitas seperti biasa gitu. Kami sangat senang mendengar hal tersebut. Nah, kemudian banyak juga yang mengalami reaksi-reaksi psikologis seperti misalnya kesal, marah, tidak percaya. Aku lo sudah rajin periksa kesehatan, aku lo sudah menjaga hidupku dengan baik dan sehat, kok aku yang kena sakit seperti ini, yang mengalami seperti itu. Nah itu kadang-kadang banyak terjadi nih. Sehingga kita sering menekankan bahwa terdiagnosis kanker bukan akhir dari segalanya. Terdiagnosis kanker bukan berarti harus penderitaan atau kesakitan. Dan kemudian penderita kanker berhak berbahagia. Itu yang penting harus kita ingat ya.
Nah, ini kita sampaikan 10 jenis penyakit di WHO, data seluruh dunia ya. Jadi yang pertama itu penyakit jantung koroner. Ya, ibu bapak punya teman, punya keluarga mungkin yang juga ada sakit jantung ya. Kemudian kemarin COVID-19 banyak sekali yang meninggal karena sakit itu. Kemudian stroke ya. Tidak hidup. Penyakit paru obstruktif ya, ada yang sakit paru tadi nih. Kemudian infeksi pernafasan, kanker paru-paru, sakit Alzheimer ya yang lupa-lupa atau pikun nih, diabetes mellitus, ginjal, kanker. Jadi kanker itu bukan di urutan pertama Bapak Ibu ya. Ada banyak penyakit-penyakit lain. Nah, penyakit-penyakit ini bisa dikontrol dengan obat nih. Jadi bukan urutan pertama. Nah, kalau dari jenis penyakit kankernya, memang yang terbanyak adalah kanker payudara. Sama, kita di Indonesia, di Bali yang terbanyak adalah kanker payudara. Nih. Kemudian kanker paru-paru, kanker kolorektal, kanker prostat, kanker lambung, dan lain-lain. Nih. Nah, sebagian besar pasien memang datangnya stadium lanjut. Permasalahannya di situ. Jadi sering datang sudah stadium 3, stadium 4. Itu yang membuat kendala. Apalagi kan selama ini rumah sakit Murah, rumah sakit rujukan sebelumnya ditangani di rumah sakit tingkat 2, setelah mungkin perlu penanganan lebih lanjut baru ke kita. Jadi sering datang dalam stadium yang lanjut, stadium 3, stadium 4. Sehingga memang yang kita sebut keluhan-keluhan fisik, keluhan psikologis, keluhan sosial karena sakit menjadi tidak bisa bekerja, keluarga yang menunggu juga tidak bisa bekerja, jadi ada masalah finansial dan lain-lain, termasuk juga masalah spiritual. Kok Tuhan tidak adil, aku udah rajin sembahyang, kok masih mendapat sakit seperti ini. Kadang-kadang ada yang mengalami yang kita sebut dengan distress spiritual. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak ada ya. Kalau ada nanti kita bisa sharing, diskusikan. Sehingga ini menyebabkan perlu pendekatan yang terintegrasi. Yang tadi dikatakan kita ada tim pengobatan kanker terpadu. Kita ada tim perawatan paliatif yang tugasnya mendampingi Bapak Ibu. Nah, saat pengobatan kuratif yang di stadium 1-2 itu mungkin sudah tidak memberikan hasil yang maksimal, yang optimal, maka perawatan paliatif sangat diperlukan. Ada yang sudah pernah tahu perawatan paliatif? Ada yang pernah berkonsultasi ke polinya? Nah, polinya ada di belakang situ ya. Ini adalah poli kanker terpadu, ada berbagai semua jenis kanker dan poli paliatif. Nah, kasus-kasus apa saja yang perlu perawatan paliatif? Tidak hanya kanker ya. Jadi ada kasus tadi kita bilang penyakit jantung. Penyakit jantung juga adalah penyakit yang kronis gitu ya, yang perlu pendampingan gitu ya. Kemudian kanker, iya. Kemudian penyakit paru, HIV, AIDS, kencing manis, gagal ginjal itu perlu perawatan paliatif. Mungkin Bapak Ibu bertanya ya, perawatan paliatif itu apa sih dok? Itu ya, kita akan jelaskan ya. Nah, jadi perawatan paliatif itu adalah perawatan terpadu yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup. Nah ini ya, meningkatkan kualitas hidup. Walaupun kanker jangan sampai hanya tidur saja di rumah gitu ya. Walaupun kanker bukan berarti harus sendiri, kesepian di rumah, merintih kesakitan, tidak. Kita ingin tim ini ada untuk menjamin atau untuk membantu ibu, bapak ibu agar kualitas hidupnya tetap baik gitu ya. Dengan cara meringankan nyeri. Nyeri ini memang keluhan hampir 80-90% dari pasien kanker nih. Kemudian penderitaan lain misalnya gangguan tidur, kecemasan, kesedihan, dan lain-lain ya.
Sehingga dukungan spiritual, dukungan psikososial itu harus diberikan sejak diagnosis ditegakkan sampai akhir ya. Bahkan tidak hanya untuk pasien, keluarga. Di sini ada yang keluarga, tidak semua pasien kan ya. Nah, keluarga kadang merasakan lebih sedih merawat pasiennya ya. Lebih menderita melihat keluarganya menderita gitu nih. Sehingga pendampingan paliatif tidak hanya untuk pasien tapi juga mendampingi keluarga. Dari diagnosis ditegakkan sampai bahkan masa duka cita. Jadi tugas kami justru sampai mendampingi masa duka cita keluarga gitu nih. Silakan Ibu nggih. Jadi perawatan paliatif merupakan layanan yang menyempurnakan perawatan-perawatan yang lain ya. Dokter-dokter bedah, dokter keluhan yang lain. Keluhan psikis, keluhan nyeri, keluhan yang lain ya. Jadi melengkapi, menyempurnakan. Paliatif itu sejak diagnosis ditegakkan. Mungkin di awal memang proporsinya kecil dari perawatan kuratif yang lebih besar. Ya, pengobatan dengan operasi, dengan kemo, dengan radiasi. Nah, semakin ke belakang kalau sudah perawatan itu selesai, porsi perawatan paliatif semakin besar ya. Artinya kematian sudah sangat dekat gitu ya kalau terdiagnosis kanker. Padahal tadi Ibu Bapak lihat ya, penyebab kematian tertinggi bukan penyakit kanker ya. Jadi tolong dihilangkan bahwa sisa waktu yang kita punya bukan menunggu kematian, tapi mengisi kehidupan ini ya. Bagaimana mengisi hari-hari dengan hal-hal yang bisa kita optimalkan ya. Jadi kita harus memastikan kualitas hidupnya baik. Dan kalau toh tiba waktunya, meninggalnya pun dengan baik, dengan nyaman, didampingi keluarga, ikhlas, tidak menderita. Itu harapan kita nih, bermartabat, dihargai hak-haknya. Kadang-kadang sering terjadi misalnya pasien mau pulang, di rumah saja ingin ditemani anak, ingin lihat cucu, tapi keluarga bilang enggak, nanti kalau di rumah kenapa-kenapa kami takut gitu tak Ibu? Ya, ada yang mengalami nggih. Jadi kadang-kadang keluarga harus di rumah sakit, padahal pasien udah ngotot minta pulang. Kalau kami ajak pulang dok, nanti bagaimana pendapat tetangga? Seolah-olah kami tidak memberikan perawatan gitu ya. Jadi takut dianggap tidak merawat keluarganya, dibiarkan di rumah. Nah, seperti itu. Nah, dalam perawatan paliatif kita harus menanyakan benar-benar harapan pasien. Kalau memang pasien bilang, dok kalau nanti saya kenapa-kenapa, jangan lagi ke ruang intensif dok. Saya sudah ikhlas, saya menerima. Saya lebih baik dikelilingi keluarga, di rumah, didoakan. Ada yang seperti itu. Tapi memang ada juga, dok, kalau nanti kondisi saya menurun, lakukan apapun untuk memperpanjang hari saya. Karena sebentar lagi anak saya wisuda. Saya mau bisa melihat hal itu. Nah, ada juga seperti itu harus kita diskusikan. Harapan pasien, harapan keluarga, dan apa yang kita bisa wujudkan dari harapan tersebut ya. Kemudian pendampingan keluarga masa duka cita. Kita paham kehilangan orang yang kita sayangi pasti memberikan masa duka cita. Biasanya ini terjadi bisa sampai 3 bulan, bahkan bisa sampai setahun, 2 tahun ya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti ada yang mengalami, kami tim mendampingi hal tersebut gitu nggih. Nah, yang dimaksud dengan kualitas hidup apa sih gitu ya? Jadi kualitas hidup itu kita harus berusaha mewujudkan bahwa penderita-penderita tersebut bisa tetap beraktivitas secara sosial, kemudian secara emosional terkontrol, pekerjaan, hubungan antar keluarga. Karena dari pasien-pasien sering bilang,
Yang menyakitkan adalah saat dulu sehat temannya banyak, sering datang, sering berkumpul gitu ya. Begitu sakit pelan-pelan berkurang teman-teman yang mengunjunginya. Keluarga juga begitu ya, tapi kita maklum karena kesibukan dan lain-lain. Tapi itulah yang dirasakan pasien. Hari-harinya tambah lama tambah sedikit yang menemani dan mengunjungi ya. Nah, itu kita harus pastikan ya, rasa senang, bahagia, kesesuaian antara harapan dan kenyataan, dan kemudian reaksi emosi yang terkontrol ya. Dan kita harapkan walaupun sakit tetap bisa bersosialisasi dengan sekitarnya. Nah, kita harus mengenali kebutuhan setiap orang ya. Pada dasarnya siapapun, bukan pasien, bukan keluarga, bukan tua, bukan muda, bukan wanita, bukan laki. Setiap orang sesungguhnya mempunyai kebutuhan-kebutuhan yang kita sebut seperti ini ya. Pertama, kebutuhan fisiologis, makan, minum, istirahat, tidur, itu kebutuhan tubuh secara fisiologis. Jadi Bapak Ibu di samping obat, pastikan makan minumnya cukup, ya, tidurnya cukup. Ya, itu kebutuhan tubuh, harus istirahat ya, olahraga dan lain-lain ya. Kemudian kebutuhan rasa aman. Tidak kehujanan, tidak kepanasan. Kadang karena berbaring nggak bisa bergerak, tirainya terbuka, kena matahari kepanasan gitu nggih. Kemudian ada keluarga mendampingi. Jadi kebutuhan rasa aman itu juga kebutuhan setiap orang. Kemudian kebutuhan sosial, menyayangi dan disayangi, ya, itu sangat penting. Kemudian kebutuhan akan penghargaan. Walaupun sakit, walaupun sudah hanya bisa berbaring, pada saat mengambil keputusan yang sakit ditanya akan ada rasa penghargaan. Oh, aku masih dihargai, pendapatku masih didengar gitu ya. Aku masih dianggap ada, itu yang penting ya. Kemudian yang terakhir adalah aktualisasi diri. Walaupun sakit, tetap harus punya hobi, tetap bisa melakukan hobinya, tetap bisa mengaktualisasi diri. Banyak yang sakit tetap kuliah ya, S1, S2, S3 bisa. Nah, kemudian kebutuhan pasien secara spesifik harus menjangkau seperti ini ya. Kebutuhan fisik, bebas dari gejala penyakit ya. Untuk sakit-sakit yang kronis, sakit kanker, kami tidak bisa mengatakan bebas dari penyakit, tidak ya. Bebas dari gejala ya, keluhan nyeri, keluhan mual. Jadi kita memberikan simptom kontrol untuk bebas dari gejala. Bisa produktif hingga akhir hayat. Kalau mungkin tetap beraktivitas seperti biasa. Kalau nggak mungkin walaupun berbaring tetap harus aktif. Olahraga tidak harus berlari ya. Olahraga bisa juga di tempat tidur. Olahraga bisa sambil duduk. Tetap aktif sampai akhir hayat. Kemudian kebutuhan psikologis. Merasa aman, oh dokter menanganiku dengan baik, obatnya sudah diberikan secara teratur. Merasa dimengerti, jadi pengobatan adalah pasien center sesuai kebutuhan pasien. Dihargai hak-haknya gitu ya. Kemudian bebas konflik dan tetap dihargai. Kemudian kebutuhan psikososial. Diterima apa adanya. Orang sakit pasti tidak bisa ya aktif seperti sebelumnya. Jadi oh iya karena sakit mungkin dikurangi beban kerjanya gitu nggih. Kemudian menyelesaikan tugas-tugas duniawi ya. Ada yang bilang kalau misalnya ingin buat surat warisan buat.
Boleh, jangan sampai nanti terjadi sesuatu kita nggak sempat buat, nanti anak-anak ada konflik gitu ya. Jadi ini bisa dilakukan, jadi selesaikan. Ada yang pingin dokter, sekiranya ada waktu, saya masih boleh jalan-jalan ke Singapura nggak gitu misalnya. Oh jangan ke Singapura Pak, kejauhan. Kalau gitu ke Singaraja gimana dok? Jalannya kelak-kelok nanti mual gitu ya. Kalau gitu ke Singapadu aja gitu ya. Jadi boleh. Jadi itu artinya mewujudkan harapan-harapan yang masih mungkin diwujudkan gitu ya. Jadi tidak ada namanya unfinished business. Misalnya, aduh aku lo masih pingin sebenarnya ngopi di pinggir pantai. Boleh, ayo kita wujudkan. Aku lo ingin melihat anakku pakai toga wisuda, ya udah sewa aja toganya, yuk foto bareng di rumah sakit yuk. Nah, jadi kita wujudkan hal-hal seperti itu ya. Kemudian secara spiritual ini sesungguhnya paling penting. Dicintai dan mencintai, dimaafkan dan memaafkan. Kita manusia biasa ya Bapak Ibu, tidak luput dari kesalahan. Ayo pakai waktu ini memaafkan dan dimaafkan ya. Kita nggak tahu, bukan hanya yang sakit yang terancam kematian ya. Yang di jalan banyak jeblak kecelakaan. Keluar rumah jeblak olahraga, aduh serangan jantung. Jadi ancaman kematian itu untuk semua orang, tidak hanya yang sakit kanker ya. Kemudian hidup bermakna, kayak tadi ya, lakukan hobi yang Bapak Ibu suka. Kumpul-kumpul dengan komunitas, memberi motivasi ke yang lain. Jadi masih banyak hal yang bisa dilakukan. Nah, ini yang sering ya, karena saya dari psikiater. Nah, bagaimana masalah reaksi psikologis? Pertama pasti ada perasaan menolak. Enggak, dokternya salah. Aku lu nggak ada rasa keluhan, kok hasil labnya begini gitu ya. Nah, manakala kemudian ada yang marah ya saat dibilang terdiagnosis itu ya. Ada muncul ya. Aku sudah rajin olahraga, aku sudah jaga makanan, masa aku kena sakit kanker? Marah, tidak percaya gitu ya. Kemudian setelah misalnya dokter yang lain juga mengatakan yang sama, ada muncul rasa bargaining. Dokter, mungkin benar saya sakit kanker. Kalau saya di kemo, kira-kira nanti ada perbaikan ya dok? Jadi mulai bargaining ya. Ya Tuhan, bahkan dengan Tuhan bargaining. Kalau saya masih diberi umur panjang, Ibu jatuh. Saya janji akan lebih rajin sembahyang, lebih banyak bersedekah seperti itu. Jadi itu bargaining gitu ya. Nah pada saat kemudian menjalani pengobatan, sudah mengikuti saran dokter, nah ada saat-saat memang kondisi mengalami perburukan ya. Nah saat itu kemudian akhirnya muncul rasa putus asa. Aku sudah berobat sekian lama, kenapa tidak ada tanda-tanda yang lebih baik? Kenapa rasanya kondisi tambah menurun? Seperti itu ya, jadi muncul depresi. Nah harapan kami adalah pasien-pasien kita sampai pada fase penerimaan, acceptance. Ialah sekarang memang kondisiku sedang sakit seperti ini. Oh aku tidak sendiri. Punggungku sakit tapi tanganku masih bisa bergerak gitu ya. Aku masih bisa berjalan. Jadi dia bisa menerima dari mungkin 100 organ tubuhnya, ada mungkin 3 sampai 10 yang terhambat, tapi masih ada 90 yang masih bisa dioptimalkan. Jadi kita temukan hal itu ya. Dari tangan yang masih aktif, mungkin menulis, berkebun, menyiram bunga, masih banyak yang bisa dilakukan ya. Temukan hal yang positif yang masih bisa dilakukan. Nah, bagaimana bahagia bersama kanker? Ibu Bapak ada yang bisa menjelaskan bahagia itu apa sih? Gitu. Boleh sharing Ibu? Ibu mungkin? Bahagia itu apa sih menurut Bapak?
sehat ya. Jadi ada yang mengatakan bahagia tuh kalau sehat. Tapi teman saya bilang bahagia tuh kalau uangnya banyak gitu ya. Sehingga memang definisi bahagia itu sangat subjektif. Bahagia tuh kalau punya istri cantik gitu. Bahagia tuh kalau punya mobil. Tapi bapak karena ada yang sakit. Bahagia itu kalau sehat dok. Kalau nyerinya terkontrol. Kalau bisa makan dengan baik gitu ya. Nah, jadi itu adalah perasaan yang sangat subjektif yang memunculkan perasaan yang positif. Kalau orang bahagia senyum gitu ya. Orang bahagia perasaannya tenang. Jadi senyum itu juga bisa memberi rasa bahagia. Kami sering mengajarkan senyum itu gimana, Bu? Coba yang buka maskernya mau belajar tersenyum, coba senyumnya Ibu gimana? Coba. Cantik ya. Jadi senyum ada rumusnya. 272. Nanti dilatih ya di rumah, di cermin boleh. Jadi tarik yang kiri ini 2 cm, yang kanan 2 cm gitu ya. Terus 7 detik, 7 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya. Jadi enggak gitu ya. Nah, saat kita tersenyum itu ada hormon-hormon yang keluar. Jadi senyum itu adalah obat. Pernah dengar ya? Senyum adalah obat. Hati yang gembira adalah obat. Ada hormon-hormon yang keluar. Ya, merangsang otak mengeluarkan hormon bahagia. Jadi hormon gak hanya hormon pertumbuhan, hormon tambah besar, ada hormon bahagia. Nah, senyum itu melatih itu. Nanti latihan ya Ibu Bapak ya. Tarik 2 cm ke kiri, 2 cm ke kanan, 7 hitungan. Ya. Jangan pelit-pelit kalau tersenyum ya. Nah, apa saja itu hormon-hormon bahagia? Mungkin sekedar pengetahuan ya. Ada yang disebut serotonin, dopamin, oksitosin, endorfin. Jadi bahagia bisa diukur. Bahagia bisa diupayakan. Bagaimana caranya? Nah ini ya. Ternyata olahraga, jalan-jalan. Nih, senyum ya, itu mengeluarkan hormon bahagia. Ya, ada relaksasi, ada olahraga, lari, jalan-jalan, berenang, itu mengeluarkan hormon bahagia. Ya. Jadi nanti dilatih ya Bapak Ibu ya. Nah, ini saya ingin bagikan tips SMART ya. Bagaimana seperti judul kita, berdampingan dengan kanker. Bagaimana living with cancer. Bahagia walaupun dengan penyakit kanker. Ini SMART ya, tips SMART. S-nya itu apa? Syukur, sabar, berpikir positif ya, emosi positif. Ya, S yang pertama sabar, syukur, ikhlas. Sehingga memunculkan emosi yang positif. Yang kedua, M, menjaga keseimbangan makan dan minum. Vitamin, obat-obatan. Ya, tadi kita sudah jelaskan. Kalau misalnya pagi cuma bisa setengah porsi, boleh dicicil 2-3 jamnya lagi tambah setengah porsi. Sehingga kebutuhan kalorinya cukup. Gitu, Kemudian A, atasi rasa bosan. Bosan ya kalau disuruh baring terus, duduk terus bosan. Atasi dengan punya hobi, beraktivitas. Boleh sekedar buka jendela, buka korden itu juga namanya aktivitas. Terus lihat udara segar, lihat bunga-bunga yang bermekaran ya. Atasi kesepian tersebut. Ngobrol, boleh video call dengan teman dimanapun, dengan keluarga dimanapun bisa, ya. Video call gitu chat boleh. Kemudian yang R, refreshing, ya, lakukan hal-hal baru.
Sekali-sekali ngopi di pantai, beli lumpia. Kalau saya ke pantai carinya harus lumpia. Jadi refreshing ke pantai, ke lapangan renon, kemana saja boleh, ya. Duduk-duduk, gelar tikar di halaman sendiri, camping di halaman sendiri boleh. Kemudian yang T, ya, smart yang terakhir adalah T. Terus berdoa, terhubung dengan Tuhan, ya. Karena Tuhan adalah sumber segalanya, sumber dari kesehatan dan juga kebahagiaan kita. Ya Ibu Bapak ya, jadi belajar jadi smart gitu ya. Jangan lupa ya, syukur, jaga makan minum, atasi rasa bosan, refreshing, dan terus berdoa gitu ya. Jangan lupa. Nah, jadi sebagai penutup bisa saya sampaikan bahwa menderita penyakit kanker bukan akhir segalanya. Ya. Berbagai perubahan memberikan dampak baik pada fisik, psikis, sosial dan spiritual kita, gitu ya. Menjadi bahagia dan menjalani hidup yang berkualitas itu harapan yang realistis yang mungkin diwujudkan. Dan yang terakhir, jadilah smart, ya, yang tadi, baik, itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Ibu Bapak semua, terima kasih. Bapak Ibu, bagaimana? Sudah bisa menerima? Ya. Sudah bisa senyum, yang penting senyum. Iya. Menderita bukan akhir dari segalanya. Bukan akhir segalanya. Kita bisa hidup bahagia juga seperti orang yang tidak menderita kanker. Caranya ya seperti itu tadi yang disampaikan oleh Dokter Putri, mudah-mudahan bisa dipahami, diterapkan ya, dijalankan. Ya, yang penting kita bisa hidup bahagia. Baik. Ada yang mau sharing Bapak Ibu? Ada yang mau sharing, ada yang punya pengalaman, boleh curhat, boleh hubung dokternya ada di sini, dokter spesialis. Dokter boleh curhat kan? Boleh. Boleh Bapak Ibu ya, curhat ya. Mudah-mudahan dengan curhat jadi bisa lega. Segala beban yang ada di hati dikeluarkan ya, jangan disimpan. Dia akan menambah berat sakitnya. Kalau sudah dikeluarkan, disampaikan, bisa senyum, bisa lebih enteng. Ada yang mau sharing Bapak Ibu, yang mau disampaikan? Ada yang bertanya mungkin? Ibu, iya. Apa-apa. Selamat siang Dok. Siang. Saya terima kasih ya, karena ini juga pengalaman saya pribadi. Maaf Dok, saya ini penderita CML. Saya udah berobat ke sini sudah 6 tahun Dok. 6 tahun ya. Terus konsumsi obat tiap hari. Mungkin saya setuju sekali dengan yang dokter bilang. Saya juga aktivitas saya di rumah, saya selalu dulu Dok. Masih menjalani aktivitas saya seperti biasa. Itu dan saya sedikit juga mulai sabar juga ya Dok ya menghadapi sakit saya, karena saya prinsip saya sama seperti yang dokter bilang tadi, bukan saja kita yang sakit bisa meninggal Dok. Betul. Kadang-kadang ya. Betul. Ada yang mendadak rasa jantung. Betul. Meninggal juga. Dari situ saya mulai sadar, pokoknya saya hadapi sakit ini dengan terus ikhlas, pokoknya dengan aktivitas seperti biasa. Kalau memang kondisi saya lagi drop, kan kadang bisa ya. Kalau CML itu kan nggak boleh terlalu lelah, ya. Mungkin agak terlalu lelah, saya imbangi dengan istirahat kerja, gitu. Terus aktivitas saya juga di rumah kan dokter bilang ya santai, karena saya di rumah juga melihara babi Dok. Di situ iya, aktivitas betul. Saya bisa kembali anak saya berladang,
Dan yang menurut saya yang paling penting di sini adalah dukungan keluarga. Betul. Dukungan dari suami, anak, itu yang paling sangat penting sekali di sini. Karena kita kalau pergi berobat ini kan nggak bisa sendiri ya dok. Betul. Yang sekarang syukur sekarang nggak ada BPJS dok. Kita jadinya biaya ditanggung. Cuma kita kan untuk perginya di sini kan juga perlu obat juga, perlu biaya juga. Tapi di situ tambahan dari sedikit yang paling penting di sini adalah dukungan keluarga. Oke, luar biasa Ibu. Dengan Ibu Sira? Ibu Dewayu. Bu Dewayu dari mana Ibu? Dari Bangli. Oke. Boleh tepuk tangan untuk Bu Dewayu. Mudah-mudahan bisa memotivasi. Betul, betul. Bu Dewayu kesini setiap berapa lama? Terkadang kalau memang kondisinya bagus 1 bulan sekali. 1 bulan sekali. Luar biasa yang Ibu sharing itu sangat berarti, sangat berguna ya. Kalau Ibu berkenan mungkin berkenan membantu sebagai relawan untuk nanti sebulan sekali memotivasi. Cerita testimoni seperti tadi sangat luar biasa. Bagaimana Ibu menjalani hari-hari ya aktivitas. Jadi ya yang betul sudah 6 tahun ya Ibu Bapak ya 6 tahun tetap masih bisa beraktivitas dan benar bukan akhir dari segalanya, bukan berarti lebih dulu dibanding yang lain ya Bu ya, itu rahasia Tuhan, kita semua tidak tahu ya. Luar biasa Bu. Ketika didiagnosa misalnya menderita kanker itu memang kenapa dengan saya menderita kanker ya kita menjalani pengobatan dengan betul. Saya sering bilang diagnosis kanker itu nama salah satu penyakit. Banyak nama penyakit yang lain ya, tadi jantung, ginjal ya, paru-paru, banyak nama. Jadi ini salah satu nama dan pengobatannya bisa terkontrol gejalanya gitu ya. Kalau misalnya tuntas 100% sembuh tidak ada. Kita semua kalau ditanya saya yang lain-lain semua ada tambahannya plus sakit apa gitu ya. Jadi ini hanya salah satu nama jenis penyakit. Jadi ayo kita isi hari-hari dengan hal yang bisa kita lakukan. Terima kasih Bu Dewayu. Bu Lisna bisa dicatat nih namanya Bu Dewayu. Ada lagi yang mungkin berkenan mau sharing testimoni nanti jadi volunteer motivator untuk memotivasi yang lain gitu. Boleh. Nanti daftar ke Ibu di sini di Poli. boleh sekedar mengungkapkan perasaan gitu biar lebih gitu. Iya. Akan memikirkan sendiri. Betul. Dan itu penting. Karena memang kita tadi sudah jelaskan badan ini satu kesatuan. Jadi badan ini sakit, pikiran kita sakit. Pikiran kita tertekan, tubuh juga ikut tertekan. Sistem kekebalan tubuhnya dan yang lain-lain. Jadi daripada tertekan, pilih yang senang aja supaya tubuh juga keluar hormon-hormon senangnya yang juga memacu tubuh bekerja lebih baik. Gitu, Ada yang mau sharing lagi Bapak Ibu? Boleh? Mau cukup mungkin? Karena ini loh Bapak Ibu ya, kebetulan dokter menyiapkan hadiah loh. Lupa saya menyampaikan jika ada yang mau bertanya atau mau sharing, ada hadiahnya. Dokter menyiapkan hadiah. Tadi Bu Dewayu sudah satu nih dokter nih. Ada dua lagi hadiah buat Bapak Ibu di sini dari dokter. Ada yang mau bertanya? Kalau tidak sharing bertanya. Boleh bertanya, boleh sharing gitu, nanti dapat hadiah. Ada Bapak Ibu yang sebelah sana mungkin ada yang mau bertanya, mungkin tadi ikut mendengarkan. Enggak ya Bapak. Nggih.
trombosit darah tinggi. Efeknya apa? Kan obatnya apa? Nggih. Inggih, terima kasih Bapak. Bapak jadi kontrol nggih. Sekarang sedang kontrol nggih. Nggih, nanti saat kontrol juga akan ada diskusi terkait nih ke pertanyaan yang Bapak mau tanyakan nggih. Ada dokter ginjalnya nanti yang lebih paham. Kalau Tiang lebih untuk menyarankan walaupun Bapak sakit ginjal, bagaimana kemudian bisa menemukan hal-hal atau aktivitas yang masih bisa dilakukan. Nggih. Sekarang niki napi kegiatan Pak sehari-hari di rumah. Napi nih ke matung, mahat, ngukir masih bisa. Ngukir Pak luar biasa, nggih. Nah, ngukir nih ke aktivitas itu juga pengalihan pikiran. Mang Deten. Nggih luar biasa. Nggih luar biasa. Perjuangan Bapak itu menjadi contoh bagi anak-anak. Sakit bukan berarti hanya baring-baring, hanya merenung, merengut gitu. Tetap. Waris ngukir saking gianyar. Nggih, sekawati nggih, pengukir memang sami dikit. Yang juga dari Celuk. Celuk Sukawati. Banyak celuknya. Ketemu kita di sini. Pak Sirel? Karmana rutin. Karmana nih ke Ipah Tiang. Kok jadi curhat. Ipah Tiang ada adiknya Pak Karmana nih ke, ya, Tiang ke Onu Silver. Nggih. Nggih. Jadi tetap beraktivitas, apa yang bisa dilakukan itu. Kan di Celuk di Sukawati sering juga kiodalan ke pura, tetap lakukan. Nggih. Niki cuman koleksinya Bapak beda dengan koleksinya Ibu di sebelah. Tapi itu ya bagian dari gitu nggih kehidupan kita nggih Pak nggih. Nggih. Hadiahnya beraktivitas, Bapak nggih, misalnya. Itu bagian dari ini juga. Iya, bagian dari betul, bagian dari terapi. Karena beraktivitas ini kan tadi mengeluarkan hormon-hormon itu ya, hormon bahagia, hormon semangat, hormon yang mengatur kerja tubuh. Nggih. Nggih. Biasa sekali. Mungkin ada satu lagi Bapak Ibu yang mau bertanya mungkin terkait dengan penyakitnya kanker nggih. Boleh? Atau sudah cukup? Oh, ternyata ini bebas. Nggih, deres. Saya pengen izin bertanya. Saya punya nenek di rumah. Gimana mungkin cara membujuk nenek saya kan maunya ngajak dia jalan-jalan biar keluar. Tapi saya kan nggak mau gitu loh. Ada nggak tips dari dokter cara untuk merayu atau ngajak dia mau tidak jalan-jalan? Nggih. Neneknya sakitnya napi. Enggak, masih sehat. Oh, masih sehat. Nggih. Umurnya udah 85. Kalau sebelumnya memang tidak senang jalan-jalan. Memang nggak senang jalan-jalan ke tempat wisata, tapi lebih senang diajak kalau jalan keluar ke rumah keluarga. Tapi kalau kayak keluar ke tempat wisata, dari dulu memang enggak ya, bukan karena tuanya sekarang. Nggih, seperti itu, kenali dulu kenapa. Apa mungkin merasa kalau berjalan aku nenek capek gitu kan? Iya, sering gitu. Jalan-jalan capek. Kalau ke rumah keluarga itu enggak ada menurut kayak gitu. Jadi antara itu kan namanya pilihan senang dan tidak senang. Mungkin ke keluarga dia senang, tidak apa-apa ke keluarga dulu. Nanti habis itu, nenek pulangnya mampir ke sini sebentar. Nah, mau beli ini gitu ya. Nah, terus alasan capek itu juga bisa dibantu karena kan namanya tua, kekuatan otot memang melemah, menurun. Jadi memang capek. Jadi ada tongkat biasanya. Kadang kalau dibutuhkan pakai kursi roda. Jadi nggak apa-apa ke keluarga dulu, ntar pulangnya mampir sini sebentar mau beli ini gitu. Jadi ya, dan itu perlahan-lahan. Nggak apa-apa 5 menit, 10 menit dulu. Next time tambah lagi gitu. Nggih. Karena kan tujuan kita menyenangkan beliau. Kalau beliau memang nggak mau ya nggak bisa dipaksakan gitu ya.
dia nggak ikut. Sendiri gitu. Betul, betul, betul. Jangan sampai sendiri nih orang tua. Jadi solusinya pertama ke rumah keluarga, kedua keluarga yang datang, ketiga sambil ke keluarga itu nantinya mampir kemana sebentar gitu, ya. Nggih, nggih. Baik, terima kasih. Yang mungkin sudah cukup ya dokter ya, mungkin sudah cukup sharingnya juga. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh dokter Putri tadi itu bisa bisa dimanfaatkan pastinya ya. Karena memang kesehatan jiwa itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik ya. Jadi juga dua-duanya. Baik, dokter, terima kasih. Sama-sama.